Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita masuk di bab yang baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Oke, sebelum kita mulai masuk di materi sistem pencernaan pada manusia, anak-anak silakan persiapkan buku catatan IPA dan buku cetak IPA. Kemudian silakan anak-anak buka buku cetak bab 5, yaitu halaman 144 sampai 165. Oke, anak-anak baca-baca terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke materinya ya. Dalam bab ini kita akan belajar jenis zat dan fungsi makanan yang dibutuhkan manusia. Kemudian kita juga akan belajar saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, membedakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimia pada manusia. Dan yang keempat, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, kita juga akan belajar tentang upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia. Fungsi dan nutrisi dalam makanan. Manusia memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nutrisi tubuh tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi tubuh kita. 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sekitar 4 kalori yang setara dengan 16,8 kilojoule. Selama proses pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi molekul gula sederhana seperti glukosa. Bentuk gula sederhana inilah yang diserap oleh tubuh. Jika manusia mengkonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan energi, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Sedangkan glikogen disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak akan disimpan di sekitar perut, ginjal, dan di bawah kulit. Penyakit kekurangan karbohidrat disebut marasmus, ditandai dengan badan lemah, kurus, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi, mata cekung, dan semangat kerja kurang atau belajar menurun, dan daya tahan terhadap penyakit berkurang. Yang selanjutnya adalah protein. Sumber protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, misalnya susu, daging, ikan, telur, dan keju. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati, contohnya kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Fungsi struktural yang berhubungan dengan fungsi pembangunan tubuh dan penggantian sel yang rusak. Ya, jadi fungsinya adalah pembangunan tubuh dan pengganti sel yang rusak. Sedangkan untuk fungsi fungsional berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen proses-proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Selama proses pencernaan, protein akan diubah menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin di lambung. Kemudian pepton diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin di usus halus. Asam amino inilah yang diserap tubuh. 1 gram protein dapat menghasilkan 17 kilojoule energi. Yang selanjutnya, anak-anak kita lihat tentang penyakit kekurangan protein. Ya, anak-anak bisa lihat gambarnya. Penyakit kekurangan protein disebut kwashiorkor yang ditandai dengan perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat dan tinggi berat tidak bertambah, serta infeksi terus-menerus akibat rusaknya kekebalan tubuh. Yang selanjutnya adalah lemak. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya lemak daging, mentega, susu, ikan segar, telur, dan minyak ikan. Kemudian lemak nabati. Lemak nabati itu lemak dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan avokat.
Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan di bawah kulit. Dalam 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Anak-anak bisa lihat di situ ada gambar sumber makanan yang mengandung lemak ya. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen enzim yang disebut koenzim. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Contoh vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Jika kelebihan disimpan dalam lemak dalam waktu lama. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan C. Dan jika kelebihan akan dibuang keluar tubuh melalui urin. Nah, ini Mem Elisa berikan contoh-contoh gambar vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Mungkin anak-anak ingat bahwa vitamin D itu juga ada ya. Selain vitamin D ada vitamin B. Vitamin B itu nanti dibagi-bagi, ada B1, B2, B6, B12 ya. Dan sumbernya anak-anak bisa lihat sendiri ya, anak-anak bisa baca lagi lebih teliti lagi di buku cetak di halaman 147. Di situ tertulis lengkap, anak-anak bisa baca ya. Nah, terus untuk kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Oke anak-anak ya, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mineral. Beberapa mineral yang diperlukan tubuh yaitu kalsium, besi, iodin, magnesium, fosforus, kalium, dan natrium. Nah, anak-anak, di sini Mem Elisa sudah sediakan tabel tentang mineral yang diperlukan tubuh. Ya, tabel ini ada di halaman 149. Mem Elisa minta anak-anak menuliskan di buku catatan tentang mineral tersebut dengan menggunakan tabel ya. Kemudian tulislah kelainan atau penyakit yang ditimbulkan jika, misalkan nomor 1 nih, jika kekurangan mineral dalam hal ini besi. Nah, apa yang ditimbulkan? Oke, jika kekurangan zat besi, maka apa penyakit yang ditimbulkan atau kelainannya? Anak-anak bisa tuliskan di buku catatan ya. Nah, selanjutnya tentang uji makanan. Uji makanan ini dilakukan untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung amilum, glukosa, protein, atau lemak. Ya, di sini Mem Elisa langsung berikan tabelnya. Jika zat makanan tersebut mengandung amilum, maka biasanya saat ditetesi oleh larutan lugol, perubahan warna yang terjadi pada makanan tersebut itu biru kehitaman. Nah, nanti Mem Elisa akan berikan gambarnya ya. Ini larutan lugol, warnanya jadi seperti ini, biru kehitaman. Nah, jika makanan tersebut mengandung protein, makanan tersebut biasanya nanti saat ditetesi oleh larutan biuret, dia akan berubah warna jadi ungu. Nah, anak-anak bisa lihat ya contohnya di gambar. Kemudian yang selanjutnya untuk glukosa. Glukosa ini jika ditetesi larutan benedik, dia akan menjadi merah bata atau orange. Nah, anak-anak, pada saat anak-anak biasanya melakukan uji glukosa, uji menggunakan larutan benedik, biasanya membutuhkan waktu yang lama karena nanti amilum akan dipecah menjadi glukosa. Ya. Nah, nanti kita akan berbicara kenapa bisa membutuhkan waktu yang lama. Setelah ini kan kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, ternyata glukosa itu adalah zat yang dapat diserap oleh tubuh kita. Karena itu si amilum nanti harus dipecah-pecah. Jadi, pada saat kalian menguji zat makanan untuk melihat apakah ada glukosanya atau tidak, anak-anak biasanya memerlukan waktu sekitar butuh waktu yang berjam-jam kadang-kadang untuk membuktikan bahwa terjadi nanti perubahan warna merah bata. Yang terakhir itu adalah pengujian tentang lemak. Nah, lemak ini paling gampang anak-anak kalau anak-anak misalkan beli gorengan. Nah, biasanya kan ada kertasnya tuh, ya.
Atau biasanya saat kita seperti contohnya itu tadi kita pakai kertas, terus tiba-tiba kertasnya diberikan mentega misalkan gitu. Nah, nanti yang terjadi adalah seperti yang ada di gambar. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke sistem pencernaan manusia. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang nutrisi dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaannya. Nah, sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Nah, ini adalah gambarnya sistem pencernaan manusia. Anak-anak bisa pelajari, ya. Anak-anak bisa lihat, simak baik-baik. Nah, yang pertama tentang sistem pencernaan yaitu adalah rongga mulut. Rongga mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva. Nah, di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan dengan cara mengunyah makanan dengan gigi dan diletakkan dengan lidah. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang berlangsung dengan bantuan enzim. Dan enzim yang dihasilkan di rongga mulut adalah enzim petialin. Nah, enzim ini untuk di bagian tubuh yang lain, enzim ini namanya amilase. Jadi enzim petialin ini sama dengan enzim amilase pada usus halus. Oke, saluran yang selanjutnya adalah faring dan esofagus. Oke ya. Nah, tadi anak-anak waktu di dalam logam mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Makanan ini kemudian menjadi lembek dan berbentuk bulat yang disebut bolus. Nah, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang di belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, pada pangkal faring terdapat epiloktis yang berfungsi menutup saluran pernafasan atau laring supaya makanan ini tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah melalui faring dan esofagus, bolus masuk ke lambung didorong oleh otot-otot kerongkongan yang berkontraksi. Nah, kontraksi otot-otot kerongkongan ini gerakan kontraksinya ini disebut gerakan peristaltik. Nah, setelah tadi makanan pelan-pelan didorong ke lambung, sekarang makanan sudah masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ada getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl. Nah, HCl ini berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, setelah itu di situ ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, di situ juga ada enzim renin, berfungsi mengendapkan protein susu. Nah, setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Yang selanjutnya, setelah makanan keluar dari lambung, masuk ke usus halus. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya nanti ya. Ini adalah usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Ada 3 jenis, ada 3 bagian usus halus. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Salah satu lubang pada duodenum berhubungan dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase. Nah, tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Nah, getah empedu ditampung di kantong empedu yang disalurkan ke duodenum.
getah empedu berfungsi mengemulsi lemak sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, bagian yang selanjutnya pada usus halus adalah jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini pencernaan makanan masih berlanjut dan terakhir pencernaan makanan itu terjadi di jejunum atau usus tengah ini. Ya, setelah di jejunum ini karbohidrat sudah menjadi gula sederhana atau glukosa, protein sudah menjadi asam amino, serta lemak sudah menjadi asam lemak dan gliserol. Dan berarti setelah masuk keluar dari jejunum ini, makanan sudah siap diserap. Bagian terakhir pada usus halus ialah ileum atau usus halus. Nah, penyerapan makanan terjadi di ileum atau usus halus, ya. Dinding usus halus mengandung vili dan pada setiap vili mengandung mikrofili yang menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas. Dinding vili banyak mengandung pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah getah bening. Setelah diserap, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral akan masuk ke pembuluh darah kapiler. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan dibawa oleh pembuluh getah bening atau pembuluh kil dan akhirnya masuk ke pembuluh kapiler. Bagian darah yang membawa dan mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh adalah plasma darah. Anak-anak bisa lihat tadi ya gambarnya tentang usus halus atau ileum. Yang selanjutnya adalah bagian usus besar. Ya, anak-anak bisa lihat gambarnya di sini. Usus besar terdiri atas usus buntu, sekum, ya, atau sekum tadi, appendix atau umbe cacing, dan bagian yang menanjak atau ascending colon, bagian yang melintang, transverse colon, dan bagian menurun, descending colon, dan yang berakhir di anus. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu membusukkan makanan. Contohnya bakteri Escherichia coli. Dari pembusukan makanan akan terbentuk fases atau tinja. Dan sebelum dikeluarkan, fases ditampung di bagian ujung usus besar yang disebut rektum, yang akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang sistem pencernaannya ya, saluran pencernaan dan kelenjar yang ada di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit sistem pencernaan ya. Yang pertama adalah parotitis atau gondong. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya. Itu adalah gambar parotitis atau gandong. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Nah, yang selanjutnya adalah serostomia. Serostomia adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Jadi harusnya kalau lidah yang sehat itu harusnya air liurnya tuh banyak, tapi lihat di lidah yang ada tulisan problem itu lidahnya kering ya. Terus yang selanjutnya adalah tukak lambung. Nah, anak-anak pasti tahu ya, tukak lambung, suka mendengarnya. Nah, tukak lambung ini terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Makan makanan secara teratur dianjurkan untuk mengurangi resiko timbulnya tukak lambung. Oke ya, yang selanjutnya, yang nomor selanjutnya, kelainan atau penyakitnya adalah appendicitis. Nah, appendicitis adalah infeksi appendix atau umbe cacing yang dapat merembet ke usus buntu dan usus besar, serta dapat menyebabkan radang selaput rongga perut. Ya.
Oke, dan ini banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang terkena penyakit ini, biasanya karena dibutuhkan pembedahan, jadi nanti di bagian perut bawah perut ya, perut bagian kanan itu nanti ada bekas lukanya karena termasuk operasi kecil. Nah, selanjutnya adalah diare. Kalau diare anak-anak mesti tahu ya. Nah, diare ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu sehingga fases menjadi encer. Nah, terus yang terakhir adalah konstipasi atau sembelit. Nah, ini konstipasi atau sembelit ini lawannya diare. Kalau diare kebanyakan air, kalau konstipasi atau sembelit ini kekurangan air. Sehingga fases menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Nah, untuk mencegah terjadinya sembelit, dianjurkan untuk buang air besar teratur setiap hari serta banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang selanjutnya adalah menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, menggosok gigi teratur. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, dingin, asam, asin, pedas, manis, dan keras. Terus yang selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun pagi. Kemudian makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Terus yang selanjutnya adalah mengunyah makanan sebelum ditelan. Kita tuh sebetulnya untuk mengunyah makanan itu 32 kali ya nak. Jadi saat pencernaan mekanik itu 32 kali mengunyahnya. Ya, bukan 10 kali terus ditelan gitu enggak. Jadi harusnya lebih banyak dan lebih lama. Terus yang selanjutnya adalah melakukan senam rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Nah, yang terakhir berpuasa rutin untuk membuang racun dalam tubuh. Nah, Mem Elisa sudah selesai tadi kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan masuk di tugas ya. Tugasnya yang pertama adalah tulis dengan rapi di buku catatan IPA, yaitu membuat rangkuman pelajaran hari ini tentang, Mem Elisa sudah tuliskan ya anak-anak mau merangkum apa saja, yaitu yang pertama fungsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terus yang selanjutnya adalah isi tabel mineral yang diberikan tubuh. Tadi Mem Elisa sudah sebutkan di slide-slide yang sebelumnya ya. Mem Elisa sudah sediakan tabelnya, anak-anak buat tabelnya, tulis di buku catatan IPA, isi ya, isi karena semua jawaban ada di buku. Terus yang selanjutnya adalah uji makanan. Melisa minta anak-anak tulis tentang uji makanan tadi. Terus yang selanjutnya adalah saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan manusia. Jadi misalkan anak-anak tulis mulut, di mulut ada enzim apa? Anak-anak bisa gunakan peta konsep untuk mempersingkat dalam penulisan saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan manusia. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal di Google Classroom IPA Terpadu. Anak-anak kerjakan tugas dengan sukacita dan kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, karena jika kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita, Mem Elisa yakin mata pelajaran ini, materi ini akan kalian kuasai dengan sangat mudah. Baik anak-anak, materi sistem pencernaan manusia sudah selesai, sistem pencernaan pada manusia sudah selesai. Ya, tapi Mem Elisa berpesan supaya anak-anak mengerjakan tugas dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, supaya materi sistem pencernaan pada manusia ini dapat dikuasai dengan baik. Oke, selamat merangkum, selamat mengerjakan tugas di GC. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.